Salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, abang-abangku, itu-ituku, keluargaku, semuanya. Senang sekali bertemu dengan Anda melalui layar YouTube ini. Haleluya. Dan juga saya mau katakan, semoga kekuatan Tuhan, urapan Allah, mujizat Allah senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca 2 ayat dalam Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul 3 ayat yang nanti Anda baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 10, tapi saya akan membacanya ayat yang ke-4, 5, dan 6. Mereka menatap dia dan berkata, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya. Di sini sebuah kisah yang sangat menarik, tapi sebelumnya saya mau katakan bahwa Tuhan sudah berjanji ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka akan melakukan mujizat demi mujizat, mereka akan berbahasa baru dan lain sebagainya, hal-hal yang luar biasa mereka akan lakukan. Dan setelah peristiwa lonteng Yerusalem, kita tahu bagaimana lawatan Tuhan yang begitu luar biasa pada waktu itu, dan Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada gerejanya untuk melakukan apa yang telah dijanjikannya. Kita tahu tadi pagi saya mengatakan bahwa ada sebuah peristiwa di 4 bulan 9 tahun 1906. Bapak saya belum lahir, karena bapak saya lahir 1911. Jadi saya juga belum lahir, masih ada di awang-awang. Tapi peristiwa ini sudah ada. Tapi dari sejarah kita bisa melihat, dan saya rindu terjadi kegerakan yang begitu luar biasa yang terjadi di Azusa Street, Amerika Utara, bisa juga terjadi di daerah kita ini. Puji nama Tuhan. Atau di Indonesia, atau di bangsa-bangsa yang lain. Kita sudah tahu Eropa sudah pernah dilawat, lalu kemudian Afrika, kalau menurut buku Wisgard, itu juga Afrika pernah dilawat, dan Amerika pernah dilawat, dan Indonesia pernah juga mengalami lawatan di tahun 65 di Soe. Dan kita akan percaya kepada Tuhan bahwa lawatan demi lawatan Tuhan akan terjadi. Walaupun pada waktu itu gereja Tuhan tidak siap, tapi hari-hari ini Tuhan sudah berjanji dia akan mencurahkan Roh Kudusnya. Kalau Roh Kudus itu turun atas seseorang, maka dia akan mengubah, mentransformasi orang-orang tersebut. Yang hidup tadinya tidak berkenan, akan berkenan. Yang tadinya sakit, bisa disembuhkan oleh Tuhan. Nah, peristiwa ini sudah kita ketahui bagaimana Yohanes yang punya kebiasaan, Yohanes dan Petrus punya kebiasaan untuk datang berdoa ke bait Allah. Lalu di sana ada seseorang lumpuh yang tentu dia diletakkan di sana untuk berharap dia bisa mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Nah, jadi ketika ayat 4 tadi kita baca bagaimana Petrus berkata, lihat kepadaku. Dia menanggapi dengan si lumpuh ini berjalan dengan sebuah harapan. Harapan akan mengubah seseorang untuk melihat hal-hal yang jauh lebih besar. Kalau orang punya mimpi yang besar tentang masa depannya yang jauh lebih baik, tapi dia tidak punya harapan, itu sama saja sia-sia. Tapi kalau orang punya harapan dan mengikatkan diri terhadap janji Allah, harapan itu bisa terkabul. Jadi kita bisa melihat di sini sebuah peristiwa yang sangat langka, di mana orang yang sudah lumpuh lalu kemudian mengalami mujizat dari Tuhan, dan tema kita adalah apa yang kupunyai
kuberikan kepadamu. Apa yang aku punya, kuberikan kepadamu. Haleluya. Pertanyaan kita, apa yang kita punyai? Harta? Ada. Emas? Ada. Mungkin ya. Atau apalah. Tetapi itu hanya bersifat sementara. Makanya Paulus katakan, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang kupunya? Yang kupunya adalah Yesus. Jadi kalau ada harapan bersama dengan Yesus, harapan itu akan terwujud. Ada harapan bersama dengan Tuhan, maka dia akan meraih harapan itu. Tapi kalau tinggal harapan, tidak ada Yesus, tidak ada bersama dengan dia, makanya Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Itu sebabnya kita perlu berbagi tentang nama Yesus. Kita perlu berbagi tentang yang mengubah masa depan kehidupan kita, yaitu Yesus. Kita perlu berbagi tentang keselamatan yang sudah diberikan kepada kita oleh Yesus. Kita perlu membagikan hal-hal yang baik yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kita punya harapan yang besar, yang luar biasa, mimpi yang sangat luar biasa. Mungkin belum tergapai hari-hari ini, tapi jangan menyerah, karena harapanmu bersama dengan Yesus, engkau akan meraih harapanmu itu. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, hitunglah bintang-bintang di langit. Kalau engkau bisa menghitung bintang-bintang di langit itu, sebegitu banyaklah nanti keturunanmu. Padahal anak perjanjian cuma satu, walaupun dari anak-anak yang lain ada. Tapi anak perjanjian itu hanya satu, yaitu Ishak. Tapi dari Ishak lahir generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mempermuliakan Tuhan, generasi yang memuliakan Allah, sampai melahirkan kepada apa yang dikatakan generasi juru selamat kita, Yesus Kristus. Apa yang aku punya, aku berikan kepada. Dan itulah yang seharusnya kita bertetangga, kita apa yang kita punya, itulah yang harus kita bagikan, yaitu Yesus. Karena ketika kita bagikan Yesus, orang yang susah akan mendapatkan penghiburan. Orang yang sakit mendapatkan kesembuhan. Orang yang mengalami miskin, Tuhan bisa mengubahnya selama dia berjalan dalam terang firman Allah. Karena bukan tujuan Tuhan menciptakan kita miskin, tapi memang harus ada orang miskin supaya terjadi keseimbangan, kata firman Allah. Jadi gereja tidak boleh masa bodoh. Harapan apa yang kau simpan dalam hati? Harapan apa yang kita miliki? Saya berharap pulau saya ini dimenangkan bagi Kristus. Saya berharap orang-orang datang kepada Tuhan. Saya berharap seperti kegerakan di Azusa Street pada tanggal 4 bulan 9 1906. Bagaimana orang mengalami lawatan pagi sampai sore, orang-orang datang ke Azusa Street. Sebenarnya saya katakan tadi, lokasi pertama di mana persekutuan itu ada adalah di Jalan Bonnie Bright Street nomor 214. Tapi karena sudah banyaknya orang, akhirnya pindah ke Azusa Street 312 tersebut. Karena sudah tidak bisa lagi menampung. Jadi dicari, dapatlah kandang kuda itu. Saya kaitkan bagaimana Yesus lahir di kandang domba. Di palungan, terletak di palungan. Tapi nama Yesus, yang nama yang berkuasa, nama yang indah itu, setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, di tengah peristiwa yang seperti inilah Petrus hadir
dengan situasi dan kondisi bahwa orang ini bisa ditolong, tidak lagi jadi peminta-minta. Dia bisa ditolong untuk bisa mandiri di atas kakinya. Tapi ya dulu kan belum ada ilmu kedokteran yang canggih untuk bisa membuat orang berjalan. Dan Anda tahu, apa yang aku punya, itulah yang akan aku berikan kepada. Saya sering mengatakan kepada orang-orang yang sakit, apa yang aku punya, itu yang akan aku berikan kepada. Selama 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya tetap merasakan kebaikan Tuhan. Saya akan tetap mengatakan, satu kali saya pergi ke dokter. Ya bukan berarti saya nggak pernah, karena kebetulan ada ponakan saya dokter, bukan berarti apa, tapi untuk bayar itu loh. Karena saya yakin betul apa yang saya punya itu. Saya percaya betul akan kekuatan yang saya punya itu, yaitu Yesus. Makanya setiap hari saya katakan, aku butuh Tuhan, aku butuh Yesus. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Sukacita, damai sejahtera, kemurahan, pertolongan, dan lain sebagainya. Termasuk kesembuhan, termasuk pertolongan. Punya Yesus, kita punya segala-galanya. Makanya Petrus katakan dengan lantang, apa yang aku punya itu yang aku berikan. Emas dan perak memang aku tidak punya, tapi apa yang jauh lebih berarti dari emas dan perak itu, yaitu nama Yesus, nama yang berkuasa itu yang akan kuberikan. Berjalanlah dalam nama Yesus. Terjadi mujizat. Orang-orang melihat, menyaksikan pertolongan Allah, menyaksikan kehebatan Allah. Belum pernah terjadi di masa murid-murid, karena memang baru mengalami baptisan Roh Kudus. Haleluya. Selama ini hanya Yesus yang melakukan. Mati bangkit, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata. Kalau kita lihat Kisah Rasul, maka kita akan melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam melakukan mujizat, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Haleluya. Revival datang oleh karena adanya kesungguhan untuk berdoa. Murid-murid datang untuk berdoa kepada Bapa di surga. Murid-murid datang ke rumah Tuhan. Siang-siang lagi enak-enaknya untuk tidur, lagi enak-enaknya untuk istirahat. Apakah kita pernah siang-siang datang pada itu? Saya nggak tahu. Tapi banyak kita belajar seperti ini. Daniel, pagi, siang, dan malam dia datang kepada Tuhan. 3 kali dalam sehari. Tapi saya yakin kita lebih dari 3 kali. Mau pergi, doa. Mau makan, doa. Masuk rumah, doa. Mau pergi, doa. Lebih dari 3 kali. Tapi yang saya katakan, yang membangun keintiman kita dengan Tuhan, penyembahan kita. Akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan datang. Orang akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, Yesus yang dimiliki oleh Paulus, oleh Petrus, oleh para rasul, dan di peristiwa ini Petrus dan Yohanes dikatakan oleh firman Allah bahwa mereka melakukan sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Harapan orang yang buta ini untuk mendapatkan sesuatu, mungkin dia harapannya terlalu kecil pada waktu itu. Harapan terlalu kecil, minta uang, minta cien, minta money, pulus, argurion, keset, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang diminta. Harapannya terlalu kecil. Makanya kita harus bermimpi seperti Allah memberikan sesuatu yang jelas kepada Abraham. Hitung bintang di langit, seperti itulah betul. Akan dibawa ke tempat. Hitung pasir-pasir, sebegitu banyaklah nanti keturunan. Haleluya. Jadi bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Yesus yang kita miliki, itulah yang melakukan.
Makanya apa yang kita miliki itu yang kita bagikan. Tapi pertanyaan saya, apakah kita sungguh-sungguh memiliki Tuhan? Apakah kita biarkan Dia bertahta dalam hati kita? Atau ikabot sedang terjadi? Allah sudah meninggalkan kita, kemuliaan Allah sudah tidak ada. Karena Allah sudah meninggalkan kita. Bukan karena engkau taat kepada Tuhan, bukan karena engkau memiliki Tuhan, tidak ada peristiwa yang akan terjadi dalam hidupmu. Tidak ada masalah yang terjadi dalam hidupmu. Bukan. Tetapi kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan itu. Karena Tuhan mau kita menikmati segala yang baik. Apa yang aku punya itulah yang akan aku berikan kepadamu. Dan saya tidak punya apa-apa. Dalam arti yang lebih penting dari nama Yesus yang luar biasa itu. Saya memang ada mobil, ada motor. Tapi itu enggak jauh, enggak berarti. Yesus, nama yang indah itu. Nama yang dapat melakukan segala perkara dalam hidupmu. Nama yang mampu meluluskan harapanmu. Asal engkau betul-betul hidup bersama dengan Dia. Sama seperti Rasul Yohanes dan Petrus. Mereka datang berdoa. Mereka datang berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Makanya kan sudah saya bilang, kalau kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan linangan air mata. Berdoalah dengan suara batin yang paling dalam. Supaya apa? Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab kita. Ketika kita minta, Tuhan menjawab kita. Ada orang bilang, berkata kepada saya, kau kok suka sekali minta-minta. Kau minta-minta. Apa-apa kau minta sama Tuhan, apa-apa kau minta. Saya ini pemalu minta-minta kepada orang. Jangankan apa, orang sudah tawarkan mobilnya untuk saya pakai. Orang sudah tawarkan mobilnya untuk saya pakai. Tapi saya nggak sanggup untuk memakainya. Nggak apa-apa, Pak Pendeta, pakai saja. Nggak apa-apa. Kenapa? Ada orang sudah kasih pakai, tapi ditarik kembali. Ada kasih televisi, ditarik kembali. Pemberian mereka yang diberikan ditarik kembali. Dan itu membuat saya bergantung sepenuhnya kepada Dia. Bergantung. Makanya pernah saya katakan kepada orang yang angkuh, yang sombong, yang kaya raya. Kalau Anda menggenggam mentega, picit dengan keras, maka dia akan keluar dari berbagai arah. Dan kalau engkau memicit kehidupan seorang hamba Tuhan, sumber kehidupannya akan jauh lebih banyak yang Tuhan sediakan. Dan saya menikmatinya. Dan saya bisa mendemonstrasikan itu. Bagaimana orang memberkati saya. Motor diambil, motor didatangkan kembali. Dan menjadi milik saya. Haleluya! TV diambil, TV dikasih, menjadi milik saya. Selama itu, waktu yang lalu, saya hanya diberikan karunia untuk menikmati. Tapi tidak memiliki. Tapi setelah peristiwa itu, Tuhan kasih saya memiliki dan menikmati. Tapi saya sudah sarungkan dia. Haleluya! Puji Tuhan. Harapanmu hanya Allah yang bisa menjawab dalam Yesus. Dan itu harus ada yang memberitakan nama itu, yaitu Yesus.
yaitu kita-kita ini. Apa yang kita miliki, itulah yang harus kita bagikan, yaitu Yesus. Karena dengan mereka memiliki Yesus, mereka memiliki keselamatan, mereka memiliki surga, mereka memiliki tempat meminta tanpa mengingat-ingat. Kalau manusia kita tempat meminta, dia mungkin 2-3 kali bisa kasih, tapi selanjutnya kita akan menjadi bahan cemoohan. Yang tidak kita minta saja dikasih, pakai Pak Pendeta, pakai. Makanya kalau ada orang, Pak Pendeta ini mobil, pakai aja. Pakai Pak Pendeta, nggak apa-apa. Tapi saya bilang tidak. Karena apa? Saya ini orangnya perasa. Saya tidak ingin mengecewakan diri saya. Dan terutama, saya tidak ingin kalau saya pakai orang punya mobil, tabrakan itu atau serempet itu mendukakan hati saya nanti. Kalau mobil saya kan biar nabrak anak sana sini enggak kan mendukakan, ya paling menjadi tambah jelek. Tapi tidak mendukakan siapa-siapa. Kenapa? Milik kita. Kita dipakai, karunia memiliki, kita dipakai untuk bisa memakai karunia untuk menikmati. Tapi saya mau katakan apa yang sering kita bagikan kepada orang lain. Orang mengambil air di sebelah rumah saya katakan, saya berharap satu kali Anda menerima air kehidupan itu. Apa itu air kehidupan? Yesus. Jadi yang mau saya katakan adalah apa yang kita berikan, apa yang kita punya, itulah yang kita berikan. Ya, soal harta ini mungkin kita bisa menolong orang lain. Apa yang kita miliki, seperti saya punya mobil, orang boleh memakainya. Dulu waktu anggota saya mau satu minggu dia dipakai ke Jawa, tidak ada masalah. Kalau saya betul-betul tidak ada waktu itu kegiatan, nggak ada masalah. Tapi kalau orang katakan pakai Pak Pendeta mobil saya, ketika mobil saya nggak ada, nggak mau saya, karena nggak kencang nanti doanya. Nggak kencang nanti doanya kepada Tuhan. Nanti, Tuhan beli kasih dong mobil. Itu kan ada mobil. Walaupun pinjaman kan nggak apa-apa. Ya, jadi apa yang kita punyai itulah yang kita berikan. Ketika yang kita berikan itu Yesus akan mampu memenuhi harapan orang. Yesus akan mampu menyembuhkan yang sakit. Apapun harapan orang tersebut. Makanya ketika orang lumpuh ini mengalami lawatan Tuhan, dia loncat, dia bernyanyi, dia memuliakan Tuhan, dia mengikut Yesus. Dan itu harapan kita. Kalau kita membagikan Yesus itu, mereka meloncat-loncat, memuliakan Allah, meninggikan Allah, memasukkan Allah. Haleluya! Itu yang kita harapkan. Kenapa? Yesus mereka miliki. Makanya setelah itu mereka katakan, si lumpuh ini mengikut Yesus. Haleluya. Dan bukankah itu harapan kita? Orang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukankah itu harapan kita? Supaya semua orang diselamatkan. Anda, saya tidak bisa menyelamatkan orang lain. Tapi kalau Anda bagikan apa yang Anda miliki, yang sudah menolong Anda, yang sudah memberkati Anda, yang sudah menyelamatkan Anda, yaitu Yesus, itu yang Anda bagikan. Saya yakin dan percaya, selanjutnya serahkan kepada Tuhan. Karena apa yang kau berikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang aku punya, itulah yang akan aku berikan bagi dunia, bagi gereja Tuhan. Apa yang kau punya? Pertanyaannya, apa yang kau punya? Dan hanya Anda bisa menjawab. Bukan setiap orang percaya punya Yesus. Mulut percaya, tapi hatinya, perbuatannya jauh dari Yesus. Mulut percaya, hatinya jauh dari Tuhan.
hatinya melakukan keinginan-keinginan dunia, hatinya menyimpang, keinginan-keinginan yang dilakukan adalah keinginan-keinginan dunia ini, keinginan setan, kampungan hidup. Tapi percaya kepada Tuhan, melakukan dosa di tempat-tempat tersembunyi, dia pikir Tuhan nggak tahu, dia pikir Tuhan nggak bisa melihat, dia pikir Tuhan itu tuli dan buta. Saya mau katakan, hiduplah dalam doa kepada Tuhan, supaya apa yang kita berikan itu sungguh-sungguh bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain, sama seperti orang buta ini. Dan pada akhirnya sukacita yang melimpah dan diambil keputusan untuk mengikut Yesus. Apapun dari ujung pemberitaan kita tentang Yesus itu, ujungnya yang kita harapkan adalah supaya mereka boleh percaya dan mengikut Yesus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami tahu yang bisa memenuhi harapan kami, impian kami, apapun itu, Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya si Petrus tidak mengatakan, aku punya emas dan perak ini. Tapi dia katakan, apa yang aku miliki, itulah yang akan aku berikan kepadamu. Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Itu yang kami miliki juga saat ini. Dan itu akan kami bagikan kepada dunia ini. Dan nama itu, nama yang paling indah, di mana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami bangga memiliki Yesus yang sangat luar biasa, yang memberikan kerajaannya, hidupnya kepada kami orang-orang yang berdosa. Kau selamatkan kami, bukan ketika kami benar, tapi ketika kami berdosa, karena cintamu yang kuat itu Tuhan. Terima kasih. Dan itulah sebabnya Tuhan, ajar kami untuk cinta kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus bertekun dalam doa kepada Tuhan. Kami rindu ada orang-orang yang menyalakan api doa di tiap kampung, di tiap desa, di tiap rumah Tuhan Bapa di surga, di mana-mana di Indonesia ini. Itu sebabnya dengan harapan apapun yang kami beritakan ini Bapa di surga, harapan kami supaya api doa itu boleh menyala dari rumah ke rumah umat-Mu Tuhan, dari gereja ke gereja, dari desa, dari dusun ke desa, dari desa ke kecamatan, kabupaten atau kota atau provinsi dan lain sebagainya. Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di dalam nama Yesus, biarkan roh doa itu. Enggak Tuhan, ketika kami mendoakan orang-orang sakit itu dilawati oleh Tuhan. Ketika kami mendoakan orang-orang susah itu dihiburkan. Ketika kami mendoakan orang lemah itu dikuatkan oleh satu nama yang ajaib itu, yaitu Yesus. Apa yang kami miliki, itu akan kami berikan. Tapi banyak orang belum memiliki Engkau sesungguhnya, tapi belajar untuk memberikan nama itu. Tapi firman dengan maksud apapun, Tuhan tetap hadir untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi alangkah baiknya, apa yang kami miliki itu, yang sudah menolong kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah menyatakan kekuatan dan mulianya dalam hidup kami, itu yang akan kami bagikan. Terima kasih Bapa di surga, nama Yesus, nama yang sangat indah. Itulah nama yang akan kami punyai, dan itulah nama yang akan kami sampaikan di dalam kehidupan ini. Terima kasih, berkati firman, berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, kalau engkau percaya, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya akan berdoa bagi Anda dalam nama Yesus. Mereka yang menaruh tangan di tempat yang sakit, sembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur Tuhan menjadi sembuhlah mereka dalam nama Yesus. Kuasamu menjamah, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat di sini kami berdoa, di sana engkau menjamahnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi engkau yang mengalami permasalahan dalam ekonomimu. Serahkan kepada Tuhan. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nama itu nama yang mencukupkan keadaanmu. Nama itu nama yang menguatkan engkau. Nama itu nama yang menyuplai hidupmu. Percayalah. Itu sebabnya dikatakan, mari kepadaku, hai kamu yang letih sudah beban berat, beban dosakah, beban apakah itu, datang, beban finansial, datang kepada Dia. Dia yang akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Datang kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, saya akan berdoa bagi Anda. Tuhan, mari datang kepada mereka yang sedang mengangkat tangan dan datang menjawab, menyuplai kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus,
sehingga kekuatan dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan kembali muncul dalam hidup mereka untuk berpegang satu nama yang ajaib itu, yaitu nama Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Yesus yang sangat luar biasa. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau engkau orangnya, mari berdoa. Firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar, saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sebagaimana firman, kalau kami mengaku dosa dan kejahatan kami yang pernah kami lakukan, maka engkau setia mengampuni kami dan menyucikan kami. Kami mengaku semua Tuhan, biar darah-Mu yang kudus itu senantiasa menyucikan kami, sehingga terus kami mendapatkan kehidupan dari Tuhan itu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menjadi warga negara-Mu. Terpujilah Engkau. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang mau mengalami revival dari Tuhan, seperti Engkau mengubah Saulus Tuhan, mengubah para murid-Mu. Tuhan datang kepada mereka. Kami bukanlah orang baik pada mulanya Tuhan, tapi Engkau datang menolong kami, menjadikan kami ciptaan baru dalam Engkau. Tuhan, mereka-mereka yang telah menaruh tangannya di dada, kalau Engkau itu orang yang taruh tanganmu di dada, mari dan kita berdoa. Tuhan Yesus, mari Tuhan datang kepada mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga lahir baru dari Tuhan itu sungguh ada dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau menyatakan segala kebaikan-Mu kepada mereka di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa di surga, agar Engkau memberkati orang-orang muda yang ada di anak-anak kami yang sekolah, dimanapun mereka sekolah. Tuhan memelihara dan melindungi, menjaga mereka. Tuhan berikan kecerdasan sampai mereka selesai. Bagi mereka yang sudah selesai mau mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka Tuhan tetap tumbuh dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, seperti Sadrak, Meshach, Abednego, seperti Samuel, seperti Timotius dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan, apapun profesi yang kami idamkan itu bisa terwujud semuanya oleh karena nama Tuhan, oleh karena bantuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, amin.